Pada saat ini, di Book of Origins, bab peradaban api bencana juga mulai muncul, membuat Qin Chen lebih nyaman dalam menguasainya. Setelah Qin Chen menyerap api bencana dan api dunia bawah, dia masih belum puas. Tangannya tiba-tiba bergerak, dan seluruh ruang mulai bergetar. Dengan Qin Chen sendiri sebagai pusatnya, kekosongan mulai runtuh, dan ruang di istana tiba-tiba mulai ditelan oleh Qin Chen dan kemudian disempurnakan olehnya. Tidak, istana ini akan runtuh. Ayo mundur, saya tidak tahu apa yang terjadi, istana yang mulia Skyfire ini akan runtuh. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba begini? Ucap banyak tuan merasakan keruntuhan istana Zi Xiaodou, dan mereka semua buru-buru melarikan diri keluar. Ada beberapa tuan Tianjiao yang tidak beruntung, dan menghilang dalam teriakan. Ayo cepat bergegas keluar dari istana. Teriak semua orang pergi dari sini dengan gila, wosh, wush, berkedip-kedip satu persatu. Kemudian semua orang melihat bahwa istana yang mulia api surgawi yang megah di depan mereka meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan, berputar dengan gila di kehampaan, dan kemudian berkurang. Pada akhirnya, semua sinar cahaya berubah menjadi napas yang menghancurkan bumi, menyatu ke dalam tubuh seseorang. Orang ini mengenakan jubah polos, tinggi, dengan mata bersinar seperti bintang, menelan gunung dan sungai dengan kemarahan, dan dengan lambaian tangannya yang besar, ia menguasai alam semesta, takdir, waktu, dan bencana abadi. Itu adalah Qin Chen, putra Santo Top Guanghan Futian, Qin Chen. Dia menyempurnakan seluruh istana Zixiao Dousui. Istana Zixiao Dousui ini adalah harta alkimia tertinggi dari Venerable Skyfire. Harta Venerable berisi kekuatan supernatural dari langit. Istana megah ini melayang di atas kepala Qin Chen, meledak dengan kekuatan melawan langit. Oke, sangat nyaman. Apakah ini harta tertinggi? Ini sangat penting. Itu jauh lebih menakutkan daripada aula kehidupan dan kematian Dewa Yama. Selama saya benar-benar dapat memperbaiki api bencana, saya dapat memurnikan semua jenis pil tingkat guru suci. Ucap Qin Chen mendesak pikiran spiritualnya, dan tiba-tiba menempatkan istana tingkat Zi Xiaodou ini ke dalam cakram giok keberuntungan di alam semesta. Itu Qin Chen. Dia memperoleh api bencana dan api dunia bawah, menyempurnakan istana Venerable Skyfire, dan akhirnya mendapatkan harta karun itu. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak mati? Bagaimana dia memperbaiki api malapetaka itu? Lihatlah tubuhnya, itu kekuatan api bencana. Dia benar-benar memurnikan api bencana, ya Tuhan. Bahkan seluruh istana Venerable Skyfire telah disempurnakan olehnya. Ini terlalu tidak normal. Tapi Qin Chen ini tidak memiliki kekuatan ras iblis. Bagaimana dia bisa memperbaiki api bencana? Ucap Tumoyu dan Ling Yuan dari klan iblis semuanya bingung. Dengan kekuatan mereka, jika mereka menjara api iblis lainnya, mereka setidaknya dapat menjara api iblis master suci teratas. Sayangnya, mereka semua didedikasikan hanya untuk api bencana. Pada akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi Yao Wuming, bintang raksasa, sayap emas, dan master lainnya, menghasilkan banyak uang. Mereka berhasil menyempurnakan api sihir tingkat atas, dan berharap untuk menjadi guru suci di masa depan. Semua jenis diskusi berlalu di udara, membangkitkan keterkejutan dan kecemburuan banyak orang. Melihat Qin Chen berhasil menyempurnakan Calamity Underworld Fire dan Heavenly Fire Venerable Palace, banyak tuan kecewa, tetapi mereka merasa lega. Meskipun semua orang tergila-gila dengan harta karun itu, banyak orang masih memiliki hati nurani dan mengetahui hal ini. Jangan sampai membiarkan iblis mendapatkannya. Adapun banyak tuan yang diselamatkan oleh Qin Chen sebelumnya, mulai bersorak di tempat. Murong Bingyun mendengus, menangis dengan gembira, tersenyum dan mengutuk di mulutnya, tapi ada air mata di wajahnya. Sedangkan Tumoyu, Ling Yuan dan Master Iblis lainnya, satu persatu hampir menjadi gila karena marah. Mereka memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya bahwa Qin Chen benar-benar berhasil?
Qin Chen sudah cukup kuat sebelumnya. Sekarang setelah dia mendapatkan api bencana, dan juga dia telah menyempurnakan istana Venerable Skyfire. Betapa dia luar biasanya saat ini. Ini memang keberuntungan untuk Qin Chen, tapi ini tidak berarti dia menang. Apakah itu Calamity Under Fire atau istana Venerable Skyfire, keduanya tidak dapat disempurnakan dalam waktu singkat. Bahkan jika itu adalah guru suci, saya khawatir dia membutuhkan ratusan tahun surgawi, atau bahkan ribuan tahun surgawi, baru dapat sepenuhnya disempurnakan. Karena dia mengambil dua harta ini, itu akan menjadi momok jika tidak dimurnikan secepatnya. Akan ada banyak orang yang akan mengintai. Selanjutnya, kita akan berjuang untuk warisan Lord Wanling Mosun. Selama kita mendapatkan warisan Lord Wanling Mosun, akan ada harapan untuk melawan Qin Chen. Ketika saatnya tiba, kita akan membunuh Qin Chen itu, dan api bencana akan tetap menjadi milik kita. Ucap Tumoyu dan Ling Yuan marah. Setelah diskusi ini, mereka menjadi tenang dalam sekejap. Masing-masing dari mereka dengan dingin mentransmisikan suara, membawa banyak penguasa ras iblis, melonjak ke langit, dan terbang menuju altar lain di kejauhan, menuju warisan Lord Wanling Mosun. Namun, mereka baru saja terbang menuju altar hitam, tiba-tiba, altar Wanling Demon Sovereign di kejauhan bergetar hebat, dan aura iblis yang mengerikan bangkit, dan gelombang kejut yang mengerikan mengguncang hati semua master di kejauhan. Beberapa master dari Demon Race yang bersaing untuk mendapatkan warisan Lord Wanling Mosun di altar, tiba-tiba meledak satu demi satu di bawah nafas ini, tanpa meninggalkan tulang. Kemudian semua orang melihat ada peti mati di altar Wanling Demon Sovereign yang muncul dengan getaran yang hebat. Seseorang pasti telah memulai warisan. Siapa ini? Apakah itu ras iblis? Atau setan raksa? Mungkinkah Tianjiao dari Abyssal Demon Race telah memasuki tanah percobaan ini? Jika ini masalahnya, maka mereka benar-benar telah membuat gaun pengantin untuk orang lain. Pergi, ayo pergi dan lihat, ucap para master dari ras lain. Adapun Yao Wuming, dia bahkan lebih keras kepala, dan pikirannya melonjak. Sekarang aku telah memperbaiki keterampilan sihir klan iblis dan telah dibaptis oleh kekuatan kegelapan. Qin Chen sekarang memiliki warisan yang mulia Skyfire. Tanpa mengekspos kekuatan kegelapan, saya tidak bisa menjadi lawannya sama sekali. Tetapi selama warisan Wanling Demon Venerable dikombinasikan dengan api iblis yang diperoleh sebelumnya, pasti akan memungkinkan basis kultivasi saya untuk maju dengan pesat. Ketika saatnya tiba, saya akan membunuh Qin Chen itu dan merebut warisan yang mulia Skyfire darinya. Begitu pikiran ini keluar, hati Yao Wuming menjadi lebih ganas. Tiba-tiba, banyak master top melayang ke langit, berusaha menjara peti mati ajaib di altar 10.000 roh, mencoba bersaing untuk mendapatkan harta pada saat peti mati ajaib dibuka. Di sisi lain, tidak ada yang bisa melihat bahwa ketika Qin Chen merasakan kedua kekuatan itu, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Itu adalah kekuatan iblis neraka. Chen Sisi, mungkinkah Sisi mendapat warisan dari 10.000 Raja Iblis Roh ini? Fikir Qin Chen selalu percaya bahwa hilangnya Sisi pasti telah mengganggu beberapa rahasia dalam warisan iblis ini. Sekarang dia merasakan aura kekuatan iblis abis, hati Qin Chen tiba-tiba memiliki kegembiraan yang luar biasa. Ayo pergilah, ucap Qin Chen juga naik ke langit, bergegas menuju peti mati ajaib yang perlahan terbuka. Dalam sekejap, tuan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, satu persatu dengan gila jatuh di altar iblis dengan penuh semangat. Saat mereka mendekat, semua orang akhirnya melihat bahwa peti mati ajaib ini tidak terlihat besar, tetapi auranya sangat luar biasa. Hanya sedikit nafas yang bocor, sepertinya mengandung bintang-bintang di alam semesta. Dan kekuatan kekacauan meresap, dan semua orang sepertinya melihat bintang-bintang besar akan jatuh dan beredar. Pada saat ini, di dekat peti mati iblis, semua penguasa klan iblis yang dapat menanggung dampak energi iblis ini semua menatap peti di depan mereka,
satu persatu menunjukkan cahaya yang berapi-api. Siapa itu yang dapat memicu pembukaan peti mati ajaib? Begitu Tomoyu dan Ling Yuan mendekat, tatapannya yang tajam meledak pada banyak penguasa ras iblis di pengadilan, mencoba melihat siapa yang membuka warisan peti mati ajaib ini. Yang membuatnya bingung adalah wajah para Demon Master di sekitarnya tampak tertekan, dan mereka tidak tampak seperti seseorang yang telah membuka peti mati ajaib. Tepat ketika gagasan Tomoyu jatuh, tiba-tiba, dengan ledakan, seluruh tutup peti mati ajaib naik ke langit, dan kemudian aura kacau keluar darinya. Cahaya mengalir langsung ke langit tanah percobaan dan tenggelam ke langit yang tak terbatas. Semua orang buru-buru menatap peti mati ajaib. Peti mati ajaib itu sepertinya mengandung aura iblis jurang maut. Dalam imajinasi semua orang, peti mati ajaib harus berisi banyak harta raja iblis dan warisannya. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa ada seseorang yang terbaring di peti mati ajaib ini, sosok yang agak feminin, tetapi memancarkan energi iblis surgawi. Hei, mengapa ada orang yang terbaring di peti mati ajaib? Ucap semua orang tertegun sejenak, dan saling memandang. Mereka telah membayangkan setiap kemungkinan, tetapi tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang terbaring di peti mati ajaib ini. Mungkinkah ini tubuh Raja Iblis dari semua jiwa? Itu tidak terlihat seperti itu, bagaimana bisa terlihat seperti manusia? Bagaimana bisa seorang manusia berbaring di peti mati 10.000 roh Raja Iblis? Apa kamu bercanda? Bisik semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, satu persatu tercengang. Pria di depan mereka tenggelam dan mengambang dalam kegelapan, dengan mata yang tertutup, yang penuh dengan sifat jahat, dan cahaya ajaib dari tubuhnya terus-menerus dimuntahkan dan meledak. Ini Mokin. Ketika peti mati ajaib dibuka, Qin Chen terkejut dan senang, karena pikirannya dengan cepat bersentuhan dengan sosok di peti mati ajaib. Semangat bersama dari jiwa yang sama membuat kekuatan jiwa Qin Chen mulai mendidih. Tubuh Qin Chen penuh dengan gelombang cahaya jiwa gelap, tiba-tiba ada dorongan lain untuk berubah. Di peti mati ajaib ini tidak ada orang lain, tetapi tiruan Qin Chen, Qin Mo. Tapi bagaimana Qin Mo bisa muncul di sini? Dan itu muncul di peti mati warisan Wanling Demon Lord. Pikiran Qin Chen juga bingung. Pada saat ini, dia belum berbagi jiwa Qin Mo, karena jiwa Qin Mo tampaknya berada dalam keadaan yang sangat istimewa dan sedang mengalami transformasi. Kedua jiwa tertarik satu sama lain, dan kekuatan jiwa perlahan meningkat. Apakah orang ini adalah Tian Jiao yang memasuki Wanling Demon Venerable sebelum kita? Ucap seseorang menebak. Mustahil. Jawab seorang penguasa iblis segera menyangkal, kami adalah yang pertama datang ke altar semua roh ini. Sebelum kami tiba, altar semua roh ini belum dibuka. Tidak mungkin bagi siapapun untuk datang di depan kami. Orang ini pasti sudah lama memasuki altar of all souls. Jadi, orang ini sudah tinggal di peti mati iblis ini. Mungkinkah itu daging yang dipelihara oleh Master Wanling Demon Venerable? Bukankah Tuan 10.000 jiwa setan yang mulia belum jatuh? Mengapa ingin membentuk kembali tubuh dan bangkit kembali? Ucap seorang Master Iblis berkata dengan terkejut. Hal-hal seperti itu relatif jarang terjadi pada ras manusia, tetapi terlalu banyak terjadi pada ras iblis. Berkali-kali, sebelum ras iblis teratas akan jatuh, dia akan menyegel jiwanya, lalu membentuk kembali tubuhnya, dan hidup kembali. Selama jiwa itu abadi, mereka tidak akan jatuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisik semua orang tercengang, sedikit cemburu, dan terikat. Jika ada harta di peti mati Myriad Souls Demon Lord, mereka akan memperjuangkannya sejak lama, tetapi sekarang hanya ada satu orang di dalamnya, dan semua orang merasa pahit. Tidak peduli apa, karena tubuh fisik ini muncul di peti mati Raja Iblis, itu pasti memiliki keunikannya. Akhirnya, Master Klan Iblis tidak bisa menahannya, dan sosoknya bergetar, tiba-tiba bergegas menuju sosok di peti mati Iblis. Sial, orang-orang dari Klan Iblis akan bertarung untuk tubuh fisik ini, tidak ada yang lain, ayo lakukan juga.
ucap mereka berebut. Sesaat kemudian, pria yang terbaring di peti mati ajaib itu membuka matanya sambil berteriak. Tampaknya dua kejutan yang menyilaukan menyala di mata yang cerah, dua cahaya sihir gelap meledak, cahaya ajaibnya luar biasa, dan matanya jauh di dalam, seolah-olah mereka terhubung ke jurang dunia iblis. Master ras iblis yang bergegas semuanya diselimuti cahaya ajaib yang menakutkan ini dalam sekejap, dan seluruh jiwa mereka ditarik keluar, dan api iblis mulai membakar tubuhnya. Pada saat berikutnya, Tuan Iblis ini langsung terkoyak, dan seluruh tubuhnya terbakar. Di bawah mata semua orang, itu langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Semua orang terkejut, ternyata orang di peti mati ajaib ini masih hidup. Apakah ini kebangkitan Lord Wanling Demon Lord? Ucap seorang Master Iblis gemetar dan berkata, dan berlutut secara langsung. Aura di tubuh Qin Mo terlalu menakutkan. Para iblis ini diberi kejutan yang sangat kuat, dan jiwa mereka akan terbakar dan mati secara langsung. Napas penindasan ini terlalu tidak nyaman. Tuan Wanling Mozun, maafkan aku, ucap seorang Master Iblis gemetar dan berkata. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu bisa muncul di peti mati Tuan Wanling Demon Lord? Ucap Tumoyu dan Ling Yuan saling memandang, dan mereka sedikit terkejut. Mereka benar-benar melihat iblis. Mereka awalnya di sini untuk mengambil harta karun itu. Siapa yang mengira bahwa mereka akan melihat orang yang hidup? Dan ketika Qin Mo membuka matanya, semua ingatannya akhirnya dibagikan dengan Qin Chen. Ada kenangan tak berujung dalam pikiran Qin Chen. Dalam ingatan itu, ada segalanya tentang benua Tianwu, dan saat Qin Mo memasuki tanah terlarang, melakukan retret di Demon Abyss, dan sebagai hasilnya, dia tertarik ke tempat Demon Land oleh pusaran ruang horor. Adapun bagaimana dia masuk ke peti mati ajaib ini, bahkan klon di peti mati ajaib tidak dapat mengingatnya. Dia hanya ingat bahwa setelah memasuki pusaran sumber sihir, dia tertarik dengan kekuatan klan iblis. Dan memasuki peti mati ajaib ini dan tertidur lelap. Selama 2 tahun terakhir, klon telah dipelihara dan telah ditingkatkan di peti mati ajaib ini, dan baru terlihat lagi hari ini. Qin Chen merasakan basis kultivasi dan jiwa klon, dan mau tidak mau terkejut. Kekuatan jiwa klon dalam peti mati ajaib ini secara mengejutkan meningkat, dan itu tidak jauh lebih baik daripada tubuh aslinya. Adapun basis kultivasi, klon juga telah melangkah ke ranah penguasa puncak, dan bahkan telah menyentuh jejak nafas Tuan Suci, karena peti mati ajaib ini adalah tempat guru suci iblis. Saat ini Qin Mo berkata, siapa saya? Aku adalah iblis dari klan iblis, siapa kamu? Ucap Qin Mo. Qin Chen melihat bahwa iblis-iblis ini sangat takut pada klonnya Qin Mo. Kemudian kekuatan besar Abyssal Demon menyebar, dan jejak aura menakutkan di peti mati iblis Wanling Demon Sovereign tergabung. Dalam waktu singkat, energi iblis dari 4 arah bergerak, mengguncang dunia. Ini adalah kekuatan ras iblis neraka. Apakah kamu adalah arogan dari Abyssal Demon Race? Tidak heran kamu menyebut dirimu sendiri Demon Race Demon Child. Ucap semua iblis terkejut, dan mereka berteriak kaget. Mereka menatap Qin Mo dengan takjub, dan masing-masing ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Mo adalah arogan dari klan iblis neraka. Ras iblis neraka, ucap tuan dari ras lain yang hadir juga terkejut, dan mata mereka meledak dengan niat membunuh yang mengerikan.